Everybody looking for the blue light, trying to find it, but they can't find it. Everybody trying to find the blue light. If you find it, let me know. I've been looking for it, yeah. I'm looking for the blue light, yeah. I've been looking for my whole life, and if you find it, can you let me know? Blue light, I've been looking for my whole life, and if you find it, can you let me know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, jurusan Teknik Pertambangan. Kami dari kelompok 3. Halo semuanya, video ini kami susun untuk membahas proses roasting sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah metalurgi umum. Sebelum masuk ke inti pembahasan, terlebih dahulu saya akan memaparkan tujuan dari pembahasan materi yang akan kami jelaskan. Pertama, memahami proses perubahan kimia biji. Kedua, mengetahui cara menghilangkan pengotor. Ketiga, mempersiapkan biji untuk proses selanjutnya. Keempat, mengontrol kondisi proses metalurgi. Kelima, meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. Keenam, memahami dampak lingkungan. Jadi, roasting dalam konteks metalurgi merupakan proses pemanasan biji mineral pada suhu tinggi di bawah titik leburnya, umumnya dengan adanya oksigen atau udara, untuk mengubah sifat kimia dan mineralogi material tersebut. Proses ini banyak diterapkan pada biji sulfida dengan tujuan utama mengoksidasi mineral menjadi bentuk oksida yang lebih stabil dan mudah diolah. Selain itu, roasting juga berfungsi untuk menghilangkan zat-zat volatil seperti sulfur, karbon, dan air yang terkandung dalam biji. Dan melalui roasting, kandungan pengotor dalam biji dapat dikurangi sehingga kadar logam menjadi lebih tinggi dan lebih siap untuk tahap pengolahan selanjutnya, seperti peleburan atau smelting, atau pelindian atau leaching. Sebagai contoh, pada biji spirit atau FeS2, roasting akan mengubahnya menjadi oksida besi atau Fe2O3 serta melepaskan sulfur dalam bentuk gas sulfur dioksida atau SO2. Oleh karena itu, roasting merupakan tahap awal yang sangat penting dalam metalurgi ekstraktif karena membantu mempermudah proses ekstraksi dan pemurnian logam menjadi lebih efisien. Sekarang kita memasuki proses oxidation atau oksidasi. Oksidasi adalah proses kimia di mana suatu zat mengalami reaksi dengan oksigen atau kehilangan elektron. Dalam pengertian paling sederhana di sini adalah kita sering diartikan sebagai proses penambahan oksigen dalam suatu material. Proses ini sangat umum terjadi baik di alam maupun di dalam dunia industri. Dalam konteks metalurgi, oksidasi mengacu pada proses reaksi antara biji logam dengan oksigen pada suhu tinggi. Akibatnya, unsur logam dalam biji akan berubah menjadi bentuk oksida. Proses ini biasanya digunakan untuk mengubah biji sulfida menjadi oksida agar lebih mudah untuk diekstraksi selanjutnya. Selain itu, oksidasi ini sangat berguna untuk menghilangkan mineral pengotor.
atau unsur pengotor, terutama dalam proses sulfur. Ketika biji dipanaskan dengan oksigen, sulfur akan bereaksi dan keluar dalam bentuk gas seperti sulfur dioksida atau rumus kimianya SO2. Hal ini membuat material menjadi lebih bersih dan siap untuk proses ekstraksi. Tujuan dari proses oksidasi ini adalah salah satunya itu pertama untuk mengubah biji sulfida menjadi oksida atau dengan rumus kimia SO. Kemudian untuk menghilangkan unsur sulfur seperti gas SO2. Yang ketiga itu untuk mempermudah proses ekstraksi logam berikutnya yaitu reduksi. Kemudian contoh reaksi ini adalah bahan awal 2ZnS tambah hasil akhirnya yaitu 3O2. 2ZnO tambah 2SO2 yang artinya di sini seng sulfida atau dalam rumus kimianya ZnS diubah menjadi seng oksida. Kemudian sulfur keluar sebagai gas SO2. Contoh industri yang menerapkan ini adalah pengolahan biji seng atau Zn, kemudian pengolahan biji tembaga dan pengolahan biji sulfida. Ciri-ciri dari proses oksidasi roasting ini adalah yang pertama untuk menggunakan oksigen secara berlebih, menghasilkan oksida logam, mengeluarkan gas SO2 dan suhu yang tinggi yang lebih 500 sampai 1000 derajat Celcius. Salah satu penerapan dari diagram alir atau ilustrasi animasi dari proses oksidasi ini salah satunya itu yang pertama biji sulfida atau salah satu contohnya FeSO2 ZnS. Ini adalah bahan mentah dari tambang yang kemudian masih mengandung sulfur atau dalam rumus kimianya S. Tujuan dari tahapan ini adalah sebagai input awal. Kemudian memasuki proses pemanasan tambah O2 atau udara. Biji dimasukkan ke furnace atau tungku dialiri oksigen O2 dari udara dengan suhu 500 sampai 1000 derajat Celcius. Fungsi dari proses ini adalah memulai reaksi kimia, menyediakan oksigen untuk oksidasi. Reaksi oksidasi atau roasting tersebut terjadi reaksi antara sulfida tambah oksigen. Contoh reaksinya yaitu ZnS tambah O2 atau bahan awal dan hasil akhirnya itu ZnO tambah SO2 yang kemudian terjadi proses pelepasan sulfur. Logam mulia berubah bentuk sehingga terbentuklah oksida logam tambah gas SO2. Hasil reaksi tersebut adalah oksida logam atau padatan dengan hasil akhir ZnO atau Fe2O3 dengan gas SO2 asap kemudian naik ke atas. Penting diketahui di sini bahwasanya gas SO2 biasanya dibuang atau diolah lagi. Ini tahap awal pemisahan unsur. Kemudian memasuki proses pendinginan atau handling. Material hasil roasting tersebut didinginkan menggunakan udara atau cooling. Kemudian tujuan dari proses ini adalah untuk menstabilkan material siap untuk proses berikutnya. Kemudian memasuki proses akhir yaitu smelting. Oksida logam dilebur menghasilkan logam murni, contohnya ZnO. Selanjutnya ada jenis roasting sulfating, yaitu jenis ini merupakan proses pemanggangan biji atau material yang bertujuan untuk mengubah logam menjadi bentuk sulfat agar mudah dipisahkan. Biasanya ini caranya lewat pelindian atau leaching. Secara umum jenis roasting sulfating ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada satu roasting sulfating langsung, di mana biji dipanaskan langsung dengan gas SO2 dan O2. Logam bereaksi membentuk sulfat. Contoh dari reaksi ini adalah MeO tambah SO2 tambah 1/2O2 menjadi MeSO4. Biasanya digunakan untuk logam seperti Cu, Ni, Co, dan Zn. Yang kedua ada sulfating roasting dengan penambahan agen sulfat. Biasanya ditambahkan bahan seperti natrium sulfat atau Na2SO4 dan besi sulfat yaitu Fe2SO4 3. Tujuannya untuk mempercepat pembentukan sulfat. Nah, ini cocok untuk biji yang kompleks atau kadar yang rendah. Selanjutnya yang ketiga ada selective sulfation roasting, di mana hanya logam yang tertentu saja yang bisa diubah menjadi sulfat. Logam lainnya tetap menjadi sebagai oksida. Digunakan untuk pemisahan selektif, misalnya Cu menjadi CuSO4, terus ada Fe tetap sebagai oksida FeO3. Yang terakhir ada sulfating roasting dengan oksidasi parsial, di mana terjadi kombinasi seperti sebagian menjadi sulfida, sebagian sulfida menjadi oksida, sebagian lagi menjadi sulfat, digunakan untuk membongkar produk akhir. Tujuan utama roasting sulfating itu ada satu, memudahkan ekstraksi logam dengan pelindian atau leaching.
Terus yang kedua ada meningkatkan selektivitas pemisahan logam. Yang ketiga digunakan pada pengolahan seperti biji tembaga Cu, ada nikel Ni, dan kobalt Co. Fluoridizing roasting adalah proses pemanggangan biji dengan menambahkan bahan yang mengandung klorin sehingga logam di dalam biji berubah menjadi logam klorida. Tujuan utamanya untuk mengubah logam yang sulit dipisahkan menjadi bentuk klorida yang lebih mudah untuk larut dalam air atau larutan kimia untuk mudah dipisahkan pada tahap berikutnya, yaitu tahap bleaching atau ekstraksi. Di sini kita akan membahas reaksi redoks atau konsep dasarnya, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Adalah suatu proses kimia yang melibatkan perpindahan elektron antara zat ke reaksi. Dalam hal ini, suatu zat mengalami oksidasi, yaitu melepaskan elektron, sementara zat lainnya mengalami reduksi, yaitu menerima elektron. Konsep dasar reaksi redoks sangat berhubungan erat dengan perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur. Kenaikan bilangan oksidasi itu akan menunjukkan oksidasi, sementara penurunan bilangan oksidasi itu akan menunjukkan reduksi. Reaksi redoks sangat penting karena menjadi dasar berbagai fenomena alam dan teknologi, seperti respirasi sel, fotosintesis, korrosi logam, dan proses elektrolisis. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menjelaskan bagaimana energi kimia tersimpan dan dilepaskan dari berbagai sistem, serta bagaimana zat dapat saling berinteraksi antara mekanisme transfer elektron. Contoh biji sulfida. Dalam industri metalurgi, contoh mineral biji sulfida yang diproses melalui roasting itu adalah logam besi, biasanya diperoleh dari pirit, FeS2, tembaga berasal dari kalkopirit, CuFs2, sfalerit, ZnS untuk menghasilkan seng, galena, PbS untuk timbal, dan untuk nikel, mineral utamanya adalah petlandit, Fe-Ni9S8. Contoh industri nyata dan studi kasusnya, roasting tembaga di PT Freeport Indonesia. Jadi kita mulai dari masalah utamanya nih, PT FI itu mengelola tambang bawah tanah di Gasberg dengan mineral utama jenis kalkopirit. Nah, secara teoritis, mineral kalkopirit itu mengandung sulfur ataupun belerang yang sangat tinggi, berkisar antara 34,9 hingga 35%. Nah, tantangannya adalah jika konsentrat dengan kadar sulfur setinggi ini langsung dilebur atau smelting, maka reaksi kimianya akan menjadi terlalu panas yang berisiko merusak mesin smelter dan emisi gas sulfur yang dihasilkan akan sangat beracun bagi lingkungan. Terus bagaimana PT FI melakukan prosesnya? Nah, mereka pakai alat namanya flash smelting furnace. Flash smelting furnace ini akan mengubah konsentrasi tembaga atau konsentrat tembaga sulfida menjadi men tembaga ataupun logam cair melalui reaksi oksidasi cepat dengan oksigen. Dan selama proses peleburan cepat ini, sulfur yang tadinya nempel di logam akan lepas dan berikatan dengan oksigen, membentuk gas SO2. Dan secara umum, temperatur operasinya itu berkisar dari 1250 sampai dengan 1300 derajat Celcius, di mana konsentrasi langsung mencair seketika. Nah, gas SO2 yang dihasilkan itu tidak dibuang ke udara sebagai polusi penyebab hujan asam. PT FI ini melakukan fasilitas pengolahannya, menangkap gas tersebut dan mengubahnya menjadi asam sulfat atau H2SO4. Hasilnya, mereka bisa menghasilkan ribuan ton asam sulfat per hari. Dan asam sulfat ini nggak dibuang, tapi dijual ke industri pupuk nasional. Dari sisi energinya bagaimana? Jadi proses flash smelting ini itu bersifat eksotermik atau autothermal. Artinya reaksi kimia antara sulfur dan oksigen akan menghasilkan panas yang sangat besar. Dan panas yang dihasilkan ini digunakan kembali untuk memanaskan biji selanjutnya. Hasilnya Freeport itu bisa hemat energi jauh lebih tinggi dibandingkan teknologi konvensionalnya. Hasil akhirnya bagaimana? Setelah proses di flash smelting furnace selesai, didapatkan produk utama yang disebut dengan MET. Di sini terjadi pemisahan sulfur yang signifikan, di mana kadar sulfur turun dari sekitar 30 sampai dengan 40% menjadi jauh lebih rendah.
Dengan kondisi ini, MET siap untuk masuk ke tahap converting dan anode furnace sebelum akhirnya dimurnikan menjadi katode tembaga melalui proses elektrolis. Bagaimana jenis roasting yang dipilih dapat mempengaruhi keberhasilan proses ekstraksi logam dari biji sulfida? Jenis roasting sangat menentukan keberhasilan ekstraksi karena proses ini mengubah struktur kimia biji yang awalnya sulit diproses sulfida menjadi bentuk yang lebih ramah. Untuk tahap pemurnian berikut adalah bagaimana pilihan jenis roasting yang mempengaruhi ekstraksi. Yang pertama, roasting oksidasi atau yang paling umum. Tujuannya mengubah sulfida logam menjadi oksida, misalnya Cu2S menjadi CuO. Efeknya yaitu oksida logam jauh lebih mudah dilarutkan dalam asam atau leaching atau direduksi dalam tanur tiup dibandingkan bentuk sulfidanya yang sangat stabil secara kimia. Yang kedua, roasting sulfatisasi. Tujuannya yaitu untuk mengatur suhu dan aliran udara agar sulfida berubah menjadi sulfat atau MSO4 bukan oksida. Efeknya yaitu sangat menguntungkan jika Anda menggunakan metode hidrometalurgi karena sulfat umumnya larut dalam air. Ini membuat proses pemisahan logam dari pemotornya menjadi sangat efisien dan murah. Yang ketiga, roasting klorinasi. Tujuannya yaitu mengubah sulfida menjadi klorida logam menggunakan gas klor atau garam. Efeknya yaitu berguna untuk logam yang kloridanya mudah menguap atau sangat larut. Ini sering digunakan untuk memurnikan logam langka atau emas dari biji yang kompleks. Yang keempat, kontrol porositas dan luas permukaan. Pemilihan suhu saat roasting sangat krusial. Jika suhu terlalu tinggi atau roasting, biji bisa melunak atau meleleh atau sintering yang justru menutup pori-pori biji. Akibatnya cairan kimia saat proses leaching tidak bisa masuk dan efisiensi ekstraksi akan anjlok. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.